Jadi benar adik-adik, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa di dalam pembelajaran itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena apabila kita sebagai seorang guru sudah mengetahui apa pembelajaran yang dipahami oleh siswa, maka akan membantu kita untuk memulai proses pembelajaran ke depannya dengan lebih baik. Nah, adapun tips and trick yang adik-adik bisa lakukan dalam memulai pembelajaran adalah yang pertama, adik-adik bisa melakukan pre-test and post-test. Nah, dari situ adik-adik akan mengetahui apakah ada anak-anak adik sekalian sudah belajar atau belum. Nah, adapun yang kedua yang bisa adik-adik lakukan adalah dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dari situ adik-adik akan dapat mengetahui hal apa yang harus diajarkan terlebih dahulu ke. Ini kita akan belajar materi baru di semester ini, yaitu asam basa. Ya, pastinya kata ini tidak asing, tapi materinya mungkin baru bagi kalian. Nah, agenda kita pada hari ini, yang pertama kita bakal mereview nanti larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kita belajar aplikasi. Kemudian kita belajar teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, teori Lewis, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus. Baik, nah Bapak mau review, apakah kalian masih ingat perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit yang kita pelajari di kelas 10? Masih, Pak. Oke, apa Tessa? Kalau misal yang elektrolit, itu bisa mengantarkan arus listrik, Pak. Oke, betul. Ada yang tahu non-elektrolit gimana? Saya. Oke, Vero. Kalau larutan non-elektrolit itu dia nggak bisa mengantarkan listrik, Pak. Oke. Oke, nah sekarang kita belajar pelan-pelan ya. Nah, kita belajar persamaan reaksi asam dan basa ya. Dari hasil reaksi yang kalian amati, nah kira-kira apa nih yang terjadi dari produk? Nah, kalian sudah belajar persamaan reaksi kan beberapa minggu kemarin, yang pasti tahulah tentang apa yang terjadi di produk. Ada yang bisa jawab? Untuk reaksi HCl dulu. Ada yang bisa jawab? Halo? Oke, sepertinya Bapak tunjuk aja ya. Nah, menurut Angel, apa nih yang terjadi di produknya? Produknya terurai, Pak, menjadi Terurai menjadi apa? Cl-. Ion H positif dan ion Cl-. Betul, betul. Nah, sebetulnya kalian ini diam-diam emas ya, diam-diam, tapi sebetulnya tahu gitu. Larutan namanya amonium. Merah, woi, merah. Tadi gue lihat termasuk fan. Jadi asam itu mengandung H+, basa mengandung H-, termasuk NH3 gitu aja ya, atau kecuali NH3 yang tidak ada OH-nya. Ya, masalah ketidakaktifan siswa pada saat mengikuti pembelajaran memang sering kakak temui ya pada saat mengajar. Dan tentunya hal ini juga pasti akan dialami oleh guru-guru yang lain ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kakak biasanya akan melakukan berbagai cara ya. Cara yang kakak lakukan yang pertama biasanya adalah dengan mengajak siswa untuk berdiskusi ya.
berdiskusi yang seperti apa, yaitu dengan memberikan pertanyaannya, misalkan bagaimana larutan buffer dapat mempertahankan pH larutan sehingga tidak terjadi perubahan pH yang signifikan terhadap pH larutannya ya. Nah, tentunya cara ini akan membantu mereka untuk terlibat ya, memikirkan jawabannya seperti apa. Dan memang sebagian dari mereka nanti akan memberikan atau menyampaikan pendapat mereka ya. Kemudian yang kedua yang kakak lakukan adalah dengan memberikan latihan soal ya. Nah, ini kakak lakukan biasanya di pertengahan pembelajaran ketika kakak sudah menjelaskan materi dan sudah memberikan contoh soal. Nah, selanjutnya kakak akan berikan soal untuk mereka kerjakan pada saat itu juga. Dan kakak akan minta jawabannya untuk mereka sampaikan pada saat itu. Dan yang terakhir adalah kakak biasanya akan melakukan kuis ya. Ini bisa dilakukan di akhir maupun di awal pembelajaran. Kalau di akhir pembelajaran biasanya untuk membantu mereka fokus ya, memperhatikan materi yang kakak jelaskan pada hari itu. Kemudian kalau di awal pembelajaran ini tujuannya supaya mereka mengingat materi yang sudah dipelajari minggu lalu ya. Nah, cara-cara yang lain sebenarnya tergantung dari gurunya ya. Yang pasti adalah kita harus semangat juga ya sebagai guru yang mengajar siswa-siswa kita. Kita beralih ke teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Nah, teori ini adalah teori kedua tentang asam basa dan diusulkan pada tahun 1932. Nah, asam menurut teori ini adalah donor atau penyumbang proton atau istilahnya pemberi ion H+ tadi yang diidentifikasi oleh Angel ya. Nah, sedangkan basa itu adalah akseptor atau penerima ya, penerima proton atau ion H atau OH- dalam hal ini. Oke, nah kita masuk sekarang ke teori yang kedua ya, teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ada yang tahu nih kapan teori ini muncul? Tessa bisa menjawab? Pak, Tessa chat di kelas, Pak. Katanya jaringannya lagi buruk, Pak. Hujan badai di rumahnya, Pak. Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Oke, jadi digantikan oleh Abby. Abby juga bisa menjawab. Kayaknya Ebi kesulitan deh, Pak. Soalnya dia chat di grup kan, Pak. Si tombol laptopnya susah untuk unmute gitu, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu Angel deh. Angel gimana? Tahun berapa teori asam basa Bronsted-Lowry itu diusulkan? Angelnya out, Pak. Kayaknya jaringannya juga agak ini, Pak. Buruk. Ini jaringannya buruk semua ya. Oke, jadi tinggal Vero nih. Kalau tinggal Vero, sepertinya kita sudahi ya pertemuan kita hari ini, mengingat banyak teman-teman yang jaringan kurang bagus, jadi kita lanjutkan minggu depan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jadi Pak, menurut saya asam itu adalah... wait, Pak, suara saya kedengaran nggak Pak? Halo? Suara saya kedengaran nggak sih? Loh, kok aku reconnect sih? Jaringan wifi-nya bagus nggak sih? Yah, keputus lagi. Ih, sebel banget deh ya sama jaringan. Kan? Pembelajaran tidak sesuai dengan RPP atau ada materi yang tidak tercover pasti pernah terjadi. Tapi walaupun begitu, tetaplah berusaha untuk merencanakan yang terbaik dan yang matang ya. Kemudian, tipsnya, cek lagi apakah tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan kita lakukan, yang kita tulis di RPP itu, memang masuk akal dan mungkin untuk dilakukan. Tentunya ini dipertimbangkan atas dasar karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan juga materinya itu sendiri. Jadi jangan terlalu pikir yang muluk-muluk, simple tapi berbobot. Jangan terlalu banyak akrobatik. Kemudian, tetapkan peraturan kelas dan prosedur supaya menghemat waktu. Lalu, jangan kaku. Upayakan untuk ada spare time yang memang diluangkan jika sewaktu-waktu ada kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan kita. Nah, kalau sudah melakukan semua ini tapi tetap terjadi ketidaksesuaian, ya nggak apa-apa. Slow, fleksibel. Catat aja apa kendalanya, dan ingat catat yang spesifik ya, sebagai evaluasi untuk RPP selanjutnya. Aduh, gimana ya caranya? Oh iya,
Selesai nge-Teams, terus ada tugas, ngerjain tugas. Udah mata capek, lihat layar laptop, terus kerjain tugas lagi. Cel 2. Aduh, yang ini gimana ya? Apa chat Dewi deh? Aduh, gimana nih? Udah aktif tapi nggak dibaca. Gimana mau dudet? Apa telepon ya? Ibu angkat dong, Del. Dudetnya dikit lagi. Del. Mau nanya teman juga, tapi ntar malah dihujat, kembali dibilang, mikir dong Ebi, jangan ngenalin teman terus. Apa ini maksud dengan ikatan kimia? Ya mana gua tahu lah, orang gua kagak ngerti selama online learning. Terus gua mau kerja dari mana coba? Gua kagak ngerti satu materi pun. Nah, ya, tidur aja mendingan. Tapi ntar gak lulus. Oh, aku tahu solusinya. Mbak Google. Gitu dong, mikir dong, pintar dari tadi. Oke, pertanyaan pertama. Oke Google, apa yang dimaksud dengan ikatan cinta? Canda ikatan cinta. Apa yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ayo Google, cepat jawab. Ikatan cinta, canda ikatan cinta. Ikatan kimia adalah interaksi yang menjelaskan hubungan antar atom sehingga menjadi molekul ion, kristal, dan spesies yang stabil lainnya. Cepet banget sih. Orang gua baru 3 kata, tidak kelar ae. Oh, kecepatan solusinya copy paste gitu. Pintar dong, ini kan anak milenial mau ditantang. Oke, copy paste kelar, selesai. Nah, pertanyaan kedua, siap ya Google? Oke Google, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ayo, jawabanmu Google. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Gitu dong, pintar. Oke, sekarang tinggal copy paste. Selesai. Pasti teman-teman aku yang lain masih mikir. Oke, pertanyaan ketiga. Coba ya, siap ya Google? Oke Google, pertanyaan yang ketiga. Apa hasil dari persamaan reaksi H2 ditambah O2? Cepat. Ini soal yang mudah, kamu sudah terlalu banyak bertanya, silakan kerjakan sendiri supaya kamu pintar. Jangan terus mengandalkan Google, asah pemikiranmu. Kamu bisa. Sombong banget sih nih Google. Alah, dari tadi mending jangan kasih jawaban. Kalau saya diminta sharing tentang struggle saya pada saat memberikan tugas pada pembelajaran online, mungkin pengalaman saya ini sama dengan yang dialami oleh guru-guru yang lain. Terkadang siswa contek-contekan lah, siswa malas-malasan, ada juga yang copy-paste dari Google. Maka dari itu, strategi yang saya lakukan adalah mengubah variasi tugas, bukan hanya tugas tertulis, namun lebih ke proyek yang menarik seperti video, poster, alat peraga, dan lain-lain. Bentuk tugas yang seperti itu memacu siswa agar dapat berpikir bukan hanya sebatas teori saja, namun konsep yang diterapkan dalam kehidupan. Dengan tugas-tugas itu juga siswa tidak akan bosan dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan maksimal.